Oke, terima kasih Mas. Ada sebetulnya pertanyaan lagi nanti yang ingin saya tanyakan dan ini juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman yang menyaksikan kelas ini tentang bagaimana membedah skenario khusus untuk dari sisi sudut pandang visual effect ya. Tapi sebelumnya ini mungkin Mas Kang Yayat ya. Kang Yayat ada sedikit ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan atau seperti apa? Monggo silakan Kang Yayat. Oke, Mas Kito, terdengar jelas suaranya Mas Kito? Saya ingin nanya. Halo? Ya. Mas Kito? Ya. Saya ada pertanyaan. Itu antara perbedaan antara posisi visual effect director sama visual effect supervisor itu apa? Oke, Mas Kito. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Kang Yayat. Perbedaan antara visual supervisor ya, sama visual effect director. Sama visual effect director. Visual effect director. Itu perbedaannya apa kurang lebih gitu ya, Kang Yayat ya? Visual effect. Iya, kira-kira begitu. Putus. Oke, Kang Yayat silakan diulang pertanyaannya. Diulang. Ya, pertanyaannya gini, apa perbedaan jabatan di workflow visual effect director sama supervisor, visual effect supervisor? Apa bedanya? Oke, Mas Kito, monggo silakan. Sebenarnya dalam tingkatan film, visual effect director itu dalam sebuah proses film terutama ini kita bicara soal konteks film itu sebenarnya tidak ada, karena pasti akan orang pada umumnya lebih menyebutnya sebagai effect supervisor. Nah, untuk proses directing sebuah visual effect itu adanya di proses previsual. Jadi itu fungsi dari stage previs adalah meng-create atau meng-capture atau membuat sebuah framing yang diinginkan oleh dari beberapa pihak, dari seorang sutradara, seorang DP, kemudian juga effect supervisor di sini dan previous artist. Nah, jadi bagaimana bisa menghasilkan sebuah visual yang benar-benar disesuaikan berangkat dari storyboard. Tentunya storyboard itu juga hasil dari skenario, dari script. Nah, dari previsi inilah nanti baru dikembangkan ke tahapan selanjutnya, yaitu production. Jadi pada saat onset, pada saat udah jalan masuk proses produksi, itu hampir tidak ada perubahan. Jadi previs inilah yang digunakan sebagai acuan untuk proses produksi, untuk pada saat proses syutingnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk istilah effect director sebenarnya tidak ada fungsi job seperti itu. Jadi pada umumnya secara general itu lebih dipakai adalah effect supervisor. Nah, untuk directingnya sendiri itu masuk ke previs. Jadi previs itu adalah kolaborasi dari ide. Jadi seorang director berdialog, diskusi dengan seorang effect supervisor, ini bagusnya seperti apa, nah disitulah semua ide-ide tumpah di situ, di proses previs itu. Nah, karena previs sendiri ini benar-benar sebuah proses yang cukup panjang,
Seperti misalnya film World War Z, Brad Pitt, itu untuk previsnya sendiri butuh setahun 2 bulan atau 4 bulan, saya kurang lebih seperti itu. Nah, previsnya ini sudah benar-benar jadi film gitu. Ya, panjang durasinya itu, previsnya itu benar-benar seperti film. Jadi kalau kita bisa lihat, mungkin di YouTube juga ada, itu previsnya film World War Z dengan proses produksinya saat syuting itu benar-benar match. Jadi tidak ada pada saat produksi tiba-tiba kita rubah angle, rubah lokasi. Jadi itu hampir hampir tidak ada gitu apa perubahan-perubahan seperti itu. Seperti itu sih Kang Yayat kurang lebih. Oke, Kang Yayat, gimana? Cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan gitu? Silakan. Yang ingin Ada lagi yang gitu. dipertanyakan. Halo. Sekarang harus dikuasai sama supervisor visual effect. Ya, ya. Skill yang harus dikuasai sama seorang supervisor. Apa aja? Ilmu-ilmu apa aja yang harus dikuasai sama seorang supervisor? Oke, visual effect supervisor dia harus punya basic yang kuat. Pastinya adalah knowledge soal fotografi. Itu syarat mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Pengertian tentang lensa, kemudian pencahayaan, lighting. Kemudian juga dia harus menguasai software, baik ke compositing, 3D. 3D juga berbagai macam, liquid, simulasi, kemudian karakter, kemudian juga dia harus menguasai manajemen, terus juga dia harus tahu tentang teori warna, kemudian tentang perkembangan kamera, perkembangan update tentang workflow. Karena begini, ada terobosan baru untuk industri film, yaitu bagaimana kalau pada saat ini yang ada saat ini adalah contoh green screen. Nah, green screen untuk bisa lihat langsung ini secara tampilannya, secara real time itu masih agak sulit dikejar. Kalaupun bisa pada saat ini adalah di onset itu istilahnya slapcom. Jadi nge-key kasar, 3D sudah ada di slapcom, asal tempel aja. Itu yang pernah saya alamin di luar negeri. Nah, ada sekarang terobosan baru dari Unreal Engine, bagaimana pada saat onset itu background itu udah bentuknya udah bagus, udah natural sekali, udah baik tekstur maupun environmentnya itu detail sekali, dan dia bisa nge-sync dengan objek kamera. Jadi antara background, foreground yaitu aktor, dan pergerakan kamera itu real time. Jadi bisa dilihat langsung, dan dengan aplikasi mereka itu perubahan environmentnya itu bisa di tweak. Jadi bisa di tweak. Jadi misalnya oke, kita mau bikin adegan sore, itu bisa update. Jadi itu sekarang terobosan film seperti itu. Jadi udah hampir udah bisa real time untuk dapat looknya. Jadi semacam itu. Jadi seorang effect supervisor itu harus benar-benar update tentang, dia harus punya knowledge terutama di bidang yang dia pegang, yaitu visual effect. Jadi terutama sih tentang update teknologi di bidang software dan hardware. Itu dua itu yang sangat krusial. Itu aja yang harus dikuasai penuh oleh seorang effect supervisor. Oke, Mas Tito, ini tadi yang sebelumnya saya pertanyaannya itu ada masalah skenario ini. Artinya memang artinya perlu melakukan satu breakdown skenario. Kurang lebih bisa memberikan gambaran nggak bagaimana membreakdown skenario itu
mana yang perlu yang nantinya akan ada spesial visual efeknya atau bagaimana. Nah, ini bagaimana komunikasinya dengan pihak direkturnya sendiri. Nah, mungkin Mas Kito bisa memberikan menjelaskan dikit lah soal ini. Untuk pengembangan sebuah adegan visual effect tentunya semua itu berangkat dari skrip, dari sebuah skenario. Kemudian ada baiknya eh, membentuk suatu sesi atau program, yaitu antara director, produser, juga DP dan penulisnya itu sendiri, itu semua kumpul, gather, itu saling diskusi. Jadi nanti ada seorang efek produser, dia akan mencatat atau akan membreakdown. Dan dari situ akan ada, nah dari breakdown script ini tentunya biasanya akan ada masukan, akan timbul suatu proses kreatif atau enggak mungkin juga kurang lebih misalnya, oh ini untuk efek ini di shot ini agak sulit nih, apa yang harus kita lakukan. Jadi nanti si efek supervisor bisa memberikan ide atau solusi bahwa adegan ini bisa diakali dengan cara seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian juga pentingnya sebuah script breakdown akan mudah buat tim produksi, juga tim post produksi mengkalkulasi timeline. Itu penting sekali karena begini Pak Gunawan, walaupun sudah ada proses script breakdown, itu kadang di saat perjalanan sebuah proses visual effect itu akan ada delay, akan keterlambatan. Nah, itu yang sudah akurat ya. Gimana kalau kita tidak punya sebuah sesi untuk script breakdown? Karena dengan adanya script breakdown, nanti pihak visual effect juga atau pihak post atau studio juga tahu. Jadi, oh ini, jadi akan dari di tim mereka itu akan dibedah lagi. Oh, oke, di sini di adegan ini ada misalnya ada sebuah adegan pertempuran, butuh crowd. Oke. Berarti nanti akan ada si lead 3D departemennya akan berdiskusi dengan efek supervisor. Oke, bikin crowd, dia mulai bikin simulasi bla 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 dan seterusnya. Kemudian juga, oh di script ini adegannya environmentnya seperti ini, klasik atau lebih ke retro atau apa macam-macam. Itu seorang digital matte painting akan berusaha akan menciptakan nuansa itu untuk dapat apa yang diinginkan si sang director, seperti itu. Nah, itulah pentingnya kenapa harus ada proses script breakdown. Itu penting sekali. Seperti itu Pak, kurang lebih. Oke. Penjelasan saya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih sebetulnya nih, artinya apa saja sih yang harus diperhatikan ya di dalam memulai suatu pekerjaan visual effect ini khususnya. Artinya apakah juga ini pertanyaannya bahwa apakah visual effect ini juga sangat berpengaruh terhadap mood film itu sendiri, atau melalui visual effect itu bisa menciptakan mood. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan bagus sekali. Sebuah visual effect, sekali lagi saya tegaskan, adalah tercipta karena dari script ataupun storyboard dan juga dari conceptual art. Nah, contoh kita ambil contoh yang sudah film Hollywood yang sudah ada yang terkenal, yaitu Lord of the Rings. Itu berangkat dari sebuah novel trilogi J.R. Tolkien. Nah, di situ sedikit ada gambaran, si J.R. Tolkien menggambarkan suasana seperti itu. Nah, berangkat dari novel, konseptual artis mengembangkan seperti ini. Kemudian dipadu lagi dengan ide-ide dari Peter Jackson. Kira
mereka mengembangkan seperti itu. Nah, dengan terciptanya environment yang ada di Lord of the Ring, kita sebagai viewer, sebagai penonton jadi ikut bisa merasakan. Ini semacam kalau kita nonton Lord of the Ring kan seolah-olah kita dibawa ke alam mimpi, terutama untuk adegan-adegan dewa-dewinya tuh, untuk situasi environment dewa-dewinya. Itu sangat terasa sekali kayak dunia mimpi seperti itu, kayak dunia something different gitu Pak, something unique, and kita nggak pernah merasakan sebelumnya. We never been there before, and then mereka menciptakan kreasi nuansa seperti itu kan sangat bagus sekali. Kemudian juga ada film Transformers, itu yang dulunya saya hanya menonton kartunnya, kemudian tiba-tiba sekarang mereka bisa merealisasikannya dengan begitu sangat detail. Itu akan menstimulasikan kita sebagai penonton, tentunya akan terbawa secara emosional. Seperti itu kurang lebih Pak. Itu penciptaan mood sebuah visual effect itu bisa membuat penonton larut. Jadi bisa ngedrive penonton. Semacam seperti itu Pak, kurang lebihnya.